Kalau teman-teman menghendaki pengen 1 minggu atau mungkin 2 minggu sekali dilakukan pemupukan, ya monggo, nggak apa-apa. Karena semakin sering dilakukan pemupukan, maka pertumbuhan tanaman porangnya juga akan jauh lebih bagus. Akan tetapi, di sini yang perlu kita perhatikan adalah biaya yang akan kita keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hari ini saya berada di lahan teman-teman dan akan menyampaikan beberapa informasi khususnya buat teman-teman pemula yang baru mencoba menanam tanaman porang di tahun 2021 ini. Terkait dengan waktu yang paling tepat untuk melakukan proses pemupukan. Jadi kapan waktu yang paling pas? Ini pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan ya. Kita sambil muter-muter lihat pertumbuhan tanaman porang dari bibit umbi. Hampir 90% daunnya sudah mekar semua. Namun ada beberapa yang masih tunas. Contoh seperti ini. Ini kemarin pertama tumbuhnya bunga teman-teman. Kita potong sehingga pertumbuhan dengan tunas yang lain juga tidak bersamaan ya. Oke, sambil muter nanti akan kita jelaskan kapan sih waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk melakukan proses pemupukan. Kita lihat bagian sini ya. Buat teman-teman yang baru menanam di tahun 2021 ini perlu diperhatikan ketika sudah menanam dan baru tumbuh ya. Mungkin masih tunas seperti ini, atau mungkin sudah akan mulai keluar daunnya. Contoh seperti ini teman-teman. Ini nggak usah buru-buru dilakukan pemupukan ya. Seperti ini atau mungkin masih tunas itu juga sama, karena daunnya juga belum mekar. Ini jangan dilakukan proses pemupukan atau belum lah. Karena apa? Percuma apabila kita lakukan pemupukan dengan kondisinya seperti ini. Tanaman porang yang tumbuh membentuk batang, daun dan juga akar, itu yang pertama yang kondisinya belum mekar, itu masih menyerap cadangan makanan yang ada pada umbi yang kita tanam. Entah itu umbi ukuran kecil maupun ukuran yang besar di atas 1 kilo. Sama halnya dengan biji katak juga sama teman-teman. Jadi nggak usah dilakukan pemupukan ketika kondisinya masih tunas atau mungkin daunnya belum mekar seperti ini. Karena bisa dibilang pemupukan yang kita berikan pada tanaman ini bisa dibilang percuma. Karena belum bisa diproses oleh tanaman itu sendiri melalui proses fotosintesis. Sehingga kapan waktu yang paling tepat? Waktu yang paling tepat itu tunggu dulu daunnya sampai mekar teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, hampir 90% daunnya sudah mekar semua. Itu bisa dilakukan proses pemupukan. Supaya apa? Nutrisi yang kita kasih itu benar-benar bisa diproses oleh tanamannya. Karena ketika kita menanam baik dari biji katak, biji bunga dan juga umbi, entah umbi itu ukuran setengah on atau mungkin 1 on atau mungkin 1 kilo ke atas, yang diserap pertama oleh tanaman porang itu cadangan makanannya. Ketika kita menanam umbi yang ukuran besar, maka tunas pertamanya juga akan besar. Ketika kita menanam dari biji katak, maka pertumbuhan tunasnya juga akan kecil, bukan karena pupuknya ya. Jadi sekali lagi, ketika ada yang mengatakan tunasnya pertama kok besar banget, ini karena pupuk si A, si B, si C, itu bisa saya bilang kurang tepat. Karena besar kecilnya tunas yang muncul itu bukan karena pupuknya, melainkan memang bibit yang kita tanam ukurannya besar, sehingga cadangan makanan yang diserap juga banyak. Otomatis tunas yang tumbuh itu juga bisa dibilang besar teman-teman. Jadi waktu yang paling tepat tunggu sampai nanti daunnya mekar dulu, supaya benar-benar bisa diproses oleh tanaman itu sendiri. Oke, kita lanjut.
Itu waktu yang paling pas teman-teman ya. Dan untuk umbi teman-teman, karena ini beda-beda. Untuk pemupukan kedua, untuk bibit dari umbi mungkin di atas 1 kilo. Karena untuk yang di atas 1 kilo itu rata-rata tidak muncul tunas kedua. Pertumbuhan tanaman porang itu untuk pembentukan umbi baru itu muncul tunas kedua, tunas ketiga. Tapi bibit yang kita tanam juga bukan bibit sama semua. Kalau bibit dari katak rata-rata bisa muncul sampai 3 kali ya tunasnya. Jadi tunas pertama tumbuh, itu nanti disusul tunas baru biasanya selisih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ketika tunas baru sudah tinggi, tunas pertama nanti juga lama-kelamaan akan dorman teman-teman. Jadi mati duluan. Tunas kedua sudah pertumbuhannya maksimal mengeluarkan biji katak, disusul tunas ketiga. Itu kalau kita menanam dari biji katak. Tapi kalau kita menanam dari umbi, itu munculnya hanya 1 kali ini. Ini pertumbuhannya nanti sampai muncul biji katak di pertemuan tangkai sudah selesai, tidak akan muncul tunas baru di bagian samping sini. Kecuali kita menanam bibit yang di bawah 1 kilo, mungkin 3 on, 4 on itu masih bisa muncul tunas kedua. Nah, di sini cara pemupukannya juga beda-beda. Kalau untuk bibit yang di atas 1 kilo dan pertumbuhannya tunasnya hanya 1 kali, pemupukan dilakukan ketika sudah muncul di sini bagian sini ya, bagian pertemuan tangkainya ini sudah muncul biji kataknya. Karena kemarin kita lihat-lihat ya, kita teliti, bukan teliti ya, terlalu keren kalau kita teliti. Kita lihat-lihat di tahun 2020 kita pernah bongkar-bongkar yang kita tanam di media polybag. Ternyata pertumbuhan atau pembentukan umbi baru yang terjadi pada umbi porang itu bersamaan dengan munculnya biji katak di pertemuan tangkai. Jadi kalau di pertemuan tangkai belum keluar biji katak, biasanya di sini umbinya juga belum muncul ya untuk umbi barunya. Tapi ketika sudah muncul biji katak di bagian pertemuan tangkai ini teman-teman, ini kan calon biji katak, sudah muncul di bagian sini, itu nanti di bagian bawah sini di atas umbi lama itu nanti akan muncul umbi baru seperti apa ya, gimbal segini. Nah, pada saat muncul biji katak di pertemuan tangkai ini, itu bisa kita susul dengan pemupukan kedua. Itu kalau teman-teman menghendaki pemupukan kedua. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini khusus kalau untuk umbi di atas 1 kilo ya. Karena kalau di atas 1 kilo tidak muncul tunas kedua. Tapi kalau kita menanam umbi yang di bawah 1 kilo, mungkin 4 on atau 5 on, sehingga muncul tunas kedua, pemupukan kedua itu bersamaan dengan munculnya tunas kedua. Karena munculnya tunas kedua semakin tinggi itu juga bersamaan dengan pembentukan umbi baru, calon ya, calon umbi di bagian bawah sini teman-teman. Jadi bukan umbinya yang membesar, melainkan membentuk umbi baru nanti yang akan muncul di atas umbi lama. Jadi di bagian akar yang putih-putih ya. Ketika kita tanam kan akar yang muncul bagian atas dulu ya. Nah, nanti di sekitaran akar itu yang akan muncul umbi baru. Jadi untuk pemupukan pertama kita lakukan ketika daunnya sudah mekar. Pemupukan kedua kita lakukan untuk umbi yang di atas 1 kilo, kita tunggu dulu sampai muncul biji katak di setiap pertemuan tangkainya. Ini kalau teman-teman menghendaki pemupukan kedua. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Pemupukan kedua untuk biji katak maupun umbi di bawah 1 kilo, tunggu sampai muncul tunas kedua supaya lebih efektif dan tidak terlalu membuang biaya. Kalau teman-teman menghendaki pengen 1 minggu atau mungkin 2 minggu sekali dilakukan pemupukan, ya monggo nggak apa-apa. Karena semakin sering dilakukan pemupukan, maka pertumbuhan tanaman porangnya juga akan jauh lebih bagus. Akan tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah biaya yang akan kita keluarkan. Karena tanaman porang itu sebetulnya tanaman yang simple, yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Bahkan sekelas pemula pun bisa saya katakan berhasil untuk melakukan proses penanaman. Tapi hanya sekedar menumbuhkan. Belum nanti panennya seperti apa. Karena untuk sukses di tanaman porang bukan sekedar sukses menyuburkan tanamannya saja, melainkan juga hasil akhirnya nanti. Untung nggak nanti hasil akhirnya? Kalau tidak untung ya bisa dibilang tidak sukses. Jadi teman-teman juga harus perlu menghitung ya biaya yang akan dikeluarkan berapa untuk khususnya di perawatan.
Makanya kemarin kita katakan kalau kita lebih efektif pakai herbisida, kenapa harus kita bersihkan pakai manual. Kalau memang aman pakai herbisida ya pakai herbisida, khususnya di pembersihan lahan teman-teman. Ini pertumbuhan tanaman porangnya, jadi bisa teman-teman pahami ya untuk waktu yang tepat melakukan proses pemupukan. Monggo buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cara merawat, cara memupuk dan lain-lain seputar tanaman porang, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Perlu teman-teman garis bawahi ya, apa yang sudah saya sampaikan ini berdasarkan yang sudah kita alami beberapa tahun yang lalu ya. Dan untuk cara memupuk, cara menanam, entah cara merawat sampai panen, ini sebetulnya juga tergantung dari petani masing-masing teman-teman. Jadi setiap petani itu punya cara sendiri yang tujuannya sebetulnya juga sama. Jadi tidak ada yang salah, tujuannya sama, pengen hasilnya maksimal, nanti pada saat panen juga untung banyak. Dan apa yang sudah saya sampaikan tadi ini sesuai dengan apa yang kita praktekkan di setiap lahan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman, khususnya yang pemula yang baru mencoba menanam di tahun 2021 ini. Dan monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin masukan-masukan bisa juga ditulis di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon, selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.